Aib Ibas dibongkar sesama anggota DPR, kerap absen, magabu di DPR RI, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Nama Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono, dalam beberapa hari ini sedang naik, ditayangkan di berbagai media karena mengkritik kemampuan pemerintah menangani pandemi. Begini ya, COVID-19 makin mengganas, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Istilah failed nation pun jadi topik perbincangan para netizen. Tentu saja para netizen tidak melupakan kenangan manis yang ditinggalkan oleh era SBY, yakni Hambalang yang mangkrak karena korupsi itu. Sehingga failed nation dipelesetkan jadi failed building atau failed project buat proyek mangkrak. Bisa dong ya. Intinya, mau sok garang bagaimanapun, Ibas maupun Partai Demokrat tidak bisa lepas dari citra partai dengan kader yang banyak korupsi ketika jadi partai berkuasa. Sehingga kritikan Ibas tidak mengundang simpati ataupun dukungan publik, malah dilihat sebagai orang yang merecoki kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kemudian Ibas pun ditanya, sudah berbuat apa buat negara? Tidak berhenti sampai di situ saja, kritik Ibas ini pun berbuntut panjang. Hingga aibnya sendiri malah dibongkar oleh sesama anggota DPR RI. Siapa? Andre Rosiade dan Ahmad Baidowi atau Awik. Mereka sama-sama dengan Ibas merupakan anggota Komisi 6 DPR RI yang menangani bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Hari Kamis kemarin 8 Juli, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, membahas soal penyertaan modal negara tahun 2022. Ternyata Ibas tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal inilah yang memicu Andre Rosiade dan Awik melontarkan sindiran keras juga membuka aib Ibas pada Ibas terkait kritik failed nation terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual, ujar Andre di depan para awak media. Loh, jadi Ibas ini jarang hadir di dalam rapat komisi? Terus jadi anggota DPR RI ngapain saja? Sok kritik tapi dianya nggak kerja benar. Kemudian Andre memaparkan panjang lebar apa yang bisa dilakukan oleh Ibas, apa kontribusi yang bisa diberikan Ibas sebagai anggota Komisi 6, misalnya dengan mitra Kementerian BUMN. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi kita bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat, ujar Andre. Paparnya panjang seperti ngasih kuliah ke mahasiswa. Lengkapnya bisa dilihat di sumberdetik.com. Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang, tetapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa secara fisik maupun virtual. Pungkas Andre. Telak, mak jelap. Oh, begitu kelakuannya. Apa kata Ahmad Baidowi atau Awik? Saya itu satu komisi dengan Mas Ibas. Dia juga mengikuti perkembangan di Komisi 6. Nah, langkah produktif jika hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi, bukan di media, ujar Awik menyindir Ibas. Ada pepatah jangan main api jika tidak mau terbakar. Giliran dikritik balik kok malah sewot. Kami sebagai partai koalisi sama sekali tidak ABS atau asal bapak senang. Jika ada kebijakan pemerintah tidak pas, kami kritik ataupun memberikan saran atau masukan, terutama melalui jalur konstitusional yang tersedia. Lanjut Awik. Sebelumnya, Awik memang membalas kritik Ibas dengan menyayangkan sikap pesimis yang digaungkan oleh Ibas dan AHY. Awik mempertanyakan apakah Ibas dan AHY mau ikut bersama-sama dengan negara menangani pandemi. Jika berjiwa negarawan, harusnya Ibas dan AHY membantu negara. Kritik boleh, yakni kritik yang membangun, bukan justru melemahkan dengan sikap pesimisme, ujar Awik. Sindiran Awik ini dibalas Partai Demokrat lewat Andi Arief dengan menyebut partai-partai koalisi termasuk partainya Awik P3 agar tidak ABS atau asal bapak senang. Ya gimana Demokrat bakal tahu bahwa partai-partai koalisi juga bersikap kritis terhadap pemerintah? Rapat saja Ibas tidak ikut. Sebagai anggota DPR RI, harusnya Ibas aktif di segala lini, nggak cuma keluar-keluar di media. Betul itu apa yang dikatakan oleh Andre maupun Awik. Mereka yang rajin dan aktif mengikuti rapat komisi. Mungkin mereka berdua kesal juga, gajinya sama, tapi yang satu ini jarang ikut rapat, tetapi sok tahu dan sok melontarkan kritikan. Gaji dari rakyat buat apa? Buat menebar provokasi di masyarakat? Wakil rakyat kok kelakuannya begitu? Magabutia. Jadi,
Jangan hanya menudingkan jari ke arah Jokowi, menuduhkan kegagalan. Kalau diri sendiri saja gagal ikut rapat, padahal bisa diikuti secara virtual. Jangan memangnya bisa kerja keras sekeras Presiden Jokowi? Selalu dari kura-kura. Pak Luhut tak usah ladeni mahasiswa yang tantang debat terbuka. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Tersebar surat undangan debat terbuka dari pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PBSMI yang ditujukan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Ini terkait dengan polemik terbukanya pintu masuk WNA ke Indonesia saat pandemi COVID-19. Sehubungan meningkatnya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM Jawa Bali di Indonesia, serta masih terbukanya pintu masuk bagi warga negara asing atau WNA datang ke Indonesia. Dengan ini kami mengundang Bapak Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan MPA sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengikuti debat terbuka pandemi COVID-19, WNA lenggang, masyarakat terkekang. Tulis isi surat undangan tersebut. Dalam surat tersebut, tertera tempat dan waktu pelaksanaan debat yaitu pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 13.00 WIB dan digelar dengan 2 opsi via daring atau hadir langsung di Rumah Kebangsaan Hos Cokro Aminoto. Mereka merasa tanggapan Luhut soal masuknya WNA Cina ke Indonesia saat bersamaan dengan penerapan PPKM darurat dianggap tidak elok. Tidak elok Pak Luhut menyebut orang mengkritisi kedatangan WNA lewat bandara di Indonesia dengan istilah asal ngomong dan tidak tahu masalah. Justru kami tahu masalah, makanya kami protes kok bisa saat PPKM darurat, kata pihaknya. Saya justru heran bagaimana mereka tahu pokok permasalahannya. Polemik TKA ini pasti terkait dengan isu yang baru-baru ini heboh, yaitu 20 TKA asal Cina yang masuk ke Makassar. Narasi yang beredar saat itu adalah mereka masuk ke Indonesia saat PPKM darurat. Kadang kesal melihat kebodohan mereka yang terus saja diulang-ulang. Kalau TKA-nya bukan dari Cina, saya yakin mereka tidak akan ribut sampai sebodoh ini. Negara satu ini seolah bisa membuat sebagian orang meraungkan kesakitan saat mendengarnya. Aneh tapi nyata. Padahal faktanya, mereka sebelum PPKM darurat sudah terlebih dahulu masuk ke Indonesia melalui Jakarta, lalu kemudian terbang ke Makassar. Jelas, narasi sebelumnya adalah tidak tepat, tidak lain tidak bukan, hanya untuk menciptakan sedikit percikan yang sifatnya provokatif terselubung. Lantas, kenapa mahasiswa ini? Bingung nih kenapa banyak banget ya kelompok mahasiswa yang tak pernah terdengar sebelumnya, seolah kayak ormas aja, mengaku tahu masalah. Mereka protes kenapa bisa terjadi di saat PPKM darurat, padahal kenyataannya mereka datang sebelum PPKM darurat. Nampak sekali mereka tidak baca berita, cuma modal nonton video narasi, lalu ngegas-ngegas seperti orang kalap. Status mereka sebagai mahasiswa seolah tak ada, karena mereka berlagak tahu tapi tak tahu. Mahasiswa macam apa itu? Undangan debat terbuka ini tidak penting dan tidak perlu dihadiri Luhut. Sangat tidak penting malah. Meladeni orang yang tak tahu masalah sama saja habisin waktu. Premis awal mereka saja sudah salah. Mempermasalahkan kedatangan TKA di saat PPKM yang sebenarnya salah besar. Asumsi awal mereka saja sudah salah. Jadi kalau menghadiri undangan debat terbuka, menurut saya ini bodoh dan sangat bagus kalau mereka tidak usah diladeni. Gerombolan sok pintar yang tak tahu akar masalah. Sama kayak gerombolan mahasiswa yang dulu demo saat berbagai RUU di tahun 2019, padahal mereka tak tahu detailnya. Protes Omnibus Law, padahal kalau ada tak ada lowongan pekerjaan karena rendahnya investasi. Mereka yang duluan teriak paling kencang ngalah-ngalahin suara emak-emak tak dikasih uang belanja. Luhut sendiri sudah ditunjuk oleh Presiden sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali. Tugasnya banyak. Pasti bakal sibuk karena ini terkait dengan pertaruhan memenangkan pertarungan dengan pandemi. Jadi, sangat tidak penting kalau Luhut hadiri apalagi meladeni debat terbuka. Cukup wakili saja, bila perlu tidak usah sekalian. Bila perlu, tidak usah pedulikan. Anggap saja tidak tahu apa-apa. Pura-pura bodoh. Biarkan mereka ngamuk sendiri. Paling, mereka akan sedikit besar kepala dengan mengatakan yang diundang penakut karena tidak hadiri debat tersebut. Penanganan pandemi jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan meladeni sekumpulan mahasiswa yang mungkin sedang mencari sensasi. Tak mau kalah dengan BEM UI. Mereka ini tak penting, bukan prioritas.